my name is Fatia Noherunisa from Rufaida IPS. I'm from Mentari Ilmu Senior High School. I will present my result of my social scientific project. Fenomena apa yang terjadi antara Ukraina dan Rusia? Ukraina sedang dilanda konflik dengan Rusia. Bahkan, berdasarkan pemberitaan baru-baru ini, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin kalau dalam beberapa hari lagi, Rusia akan menginvasi Ukraina. Nah, dalam sejarahnya, Ukraina ini memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Bahkan, bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Tetapi, Ukraina tetap menolak menjadi salah satu bagian dari peradaban Rusia. Nah, apa sih yang terjadi? Apa sebabnya Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina? Pertanyaan pertama, jelaskan secara kronologis sebab-sebab terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Presiden Rusia yang bernama Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Namun, klaim tersebut dibantah oleh Ukraina. Pada tahun 2004 dan 2015, Ukraina melakukan revolusi yang menolak supremasi Rusia. Ukraina terus mencari jalan agar dapat bergabung dengan NATO, sedangkan Rusia terus menolak keras langkah yang diambil Ukraina tersebut. Mengapa Rusia menolak keras jika Ukraina ingin menjadi bagian dari NATO? Ya, karena tujuan awal pendirian NATO adalah untuk melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina adalah bagian dari peradaban Rusia? Nah, dalam sejarahnya, Ukraina telah melakukan revolusi sebanyak 2 kali. Menurut sejarawan yang bernama Olena Chebeliuk yang berbasis di Lviv, yaitu salah satu kota terbesar di Ukraina. Nah, penyebab kenapa Ukraina menolak menjadi bagian dari peradaban Rusia sekaligus membencinya karena kediktatoran negara tersebut, negara Rusia. Sejarawan tersebut juga menolak klaim Putin bahwa Ukraina dan Rusia satu bangsa. Menurutnya, selama 20 tahun, Rusia hanya hidup dalam kediktatoran dan senang-senang saja. Pun, banyak warga Ukraina dan masyarakat internasional yang meyakini bahwa Rusia menggunakan sumber daya energinya untuk menggertak negara kecil yang bergantung akan pasokan energi dari Rusia. Dan Ukraina termasuk yang dirugikan akan kebijakan ekspor energi Rusia. Selanjutnya, ada negara-negara yang berhubungan dengan Ukraina. Ada 3 negara di sini. Yang pertama ada Indonesia. Mengacu pada hubungan bilateral, kedua negara telah setuju untuk memperluas di bidang perindustrian berat, militer, teknologi dan penjelajahan luar angkasa, pariwisata, olahraga, ekonomi, dan perdagangan, serta kerjasama lainnya dengan organisasi internasional. Yang kedua, ada Uni Eropa. Uni Eropa menggagas mengenai
asosiasi perdagangan bebas dan politik dengan Ukraina. Yang terakhir ada Turki. Setelah kemerdekaan Ukraina, kedua negara tersebut, Turki dan Ukraina, menjalin hubungan diplomatik serta perjanjian persahabatan dan jalinan kerjasama yang divalidasi pada tahun 1993. Ada negara yang berhubungan dengan Rusia. Yang pertama ada Tiongkok. Rusia dan Tiongkok telah menjalin kerjasama dalam hubungan diplomatik. Yang kedua ada Suriah. Pemerintah Suriah menyambut dengan baik ajakan pemerintah Rusia untuk menguatkan kerjasama di bidang ekonomi. Dan yang terakhir ada Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, dan industri. Selanjutnya ada komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Yang pertama ada tanaman serelia dan polong-polongan yang menghasilkan jumlah produksi sebesar 85,68 juta ton pada tahun 2021. Yang kedua ada batu bara yang memperoleh jumlah produksi mencapai 24.061 ton Mn pada tahun 2020. Dan yang terakhir ada minyak bunga matahari yang berjumlah produksi sebanyak 4.432.324 ton pada tahun 2020. Berikut ada 3 peta, yang pertama ada peta Uni Soviet, yang kedua ada peta Ukraina sebelum adanya konflik, dan yang terakhir yang di sebelah kanan ada peta Ukraina setelah adanya konflik. Ini adalah negara yang paling terkena dampak perang berdasarkan tabel di atas. Berdasarkan tabel hubungan kerjasama, yakni ada Indonesia. Ada beberapa dampak yang memungkinkan terjadi, yakni lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, penurunan pasar modal, dampak naiknya harga minyak terhadap APBN, kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor, dan kenaikan komoditas impor gandum. Berikut ada komoditas yang mempengaruhi perekonomian global. Ini adalah komoditas yang dapat mempengaruhi perekonomian global akibat perang Rusia dan Ukraina. Yang pertama ada energi, yang kedua ada pangan, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada logam, dan yang terakhir ada microchip. Terakhir, internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dari ayat di atas dapat dipetik makna, yakni menghindari konflik agar tidak terjadi peperangan. Hendaknya setiap manusia saling sayang menyayangi dan menghargai agar terciptanya
keadaan dunia yang damai dan jauh dari perselisihan, konflik, dan juga peperangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.